Hai kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya Anissa Eka Tiwi, ini dia 3 berita pilihannya. Berita pertama. Pemerintah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk mengisi bulan kemerdekaan RI pada Agustus 2024. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers bulan kemerdekaan Kamis 1 Agustus 2024 di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta mengatakan, rangkaian kegiatan 17-an kali ini istimewa karena diadakan di 2 lokasi, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI yang mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju ini juga menjadi momentum transisi perpindahan pemerintahan. Berikut rangkaian bulan kemerdekaan tahun 2024. Berita kedua. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur selama 3 hari, 28 hingga 30 Juli 2024. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meresmikan dan meninjau sejumlah infrastruktur, sekaligus mencoba berkantor di Istana Kepresidenan IKN. Saat berkantor di Istana, Presiden menerima kunjungan Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN. Pertemuan ini merupakan kunjungan Menteri pertama yang diterima Presiden di kantor barunya. Presiden mengatakan saat ini pembangunan kawasan IKN masih berlangsung dan berjalan baik. Presiden juga mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di Istana, mulai dari air, listrik, dan internet. Ya, kita datang ke sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, ya, biar progresnya nggak lambat karena kedatangan saya. Berita ketiga. Pemerintah melalui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengumumkan capaian realisasi investasi periode triwulan kedua tahun 2024 pada Senin 29 Juli 2024. Sepanjang April hingga Juni, realisasi investasi mencapai 428,4 triliun atau meningkat sebesar 6,7% dibanding triwulan pertama dan meningkat 22,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Capaian tersebut diikuti dengan penyerapan tenaga kerja pada sebanyak 677.000 orang. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pada triwulan kedua ini, Singapura menjadi negara penyumbang investasi terbanyak dengan nilai mencapai 4,6 miliar dolar Amerika. Diikuti dengan Tiongkok, Hong Kong, Republik Korea, dan Amerika Serikat. Adapun 5 wilayah penerima investasi terbesar adalah Jawa Barat, 63,7 triliun, DKI Jakarta 62 triliun, Jawa Timur 35,6 triliun, Banten 33 triliun, dan Sulawesi Tengah 32,8 triliun. Kita kan tahu bahwa ekonomi global sekarang
masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan sudah ada 95 negara yang sekarang sudah menjadi pasien IMF. Dan di balik ketidakpastian ekonomi global itu, kita tetap bersyukur bahwa publik global masih mempercayai negara kita sebagai salah satu tujuan. Itu tadi 3 berita pilihan pekan ini. Anissa Eka Tiwi, kabar Kabinet Sepekan, pamit.